13 Kota Surakarta yang pada kesempatan hari ini akan memberikan diseminasi tentang budaya positif yang bisa dilakukan di sekolah. Mungkin untuk presentasi yang pertama, kami persilakan untuk Bu Bekti terlebih dahulu untuk mempresentasikan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Mohon kasih. Ini agendanya kita adalah diseminasi. Kita menggunakan ilmu atau wawasan kita punya dari pendidikan yang penggerak, tepatnya modul 1 PD4 mengenai budaya positif. Ini pertama. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai universal itu adalah nilai-nilai yang secara umum diakui, baik lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai yang baik dan diakui tidak hanya di Indonesia, mungkin sampai ke seluruh penjuru dunia. Kemudian untuk mewujudkan nilai kebajikan agar tercapai profil keluarga Pancasila, ibu sudah hafal ya profil keluarga Pancasila? Ada berapa? Nah, ada 6. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Jadi kita hidup di Indonesia, kita tentunya mempunyai keimanan. Kita pasti beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua, juga kebinekaan global. Jadi kita terdiri dari banyak suku bangsa, agama, sehingga kita saling menghargai kebinekaan itu. Yang ketiga, bergotong royong, saling bekerjasama, saling membantu. Yang keempat adalah kreatif. Jadi kita menciptakan hal-hal baru, itu kreatif. Selanjutnya kita bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Mandiri artinya adalah kita berusaha untuk mengembangkan diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Next, hari ini kita akan mempelajari Bapak Ibu ya. Kita akan menyampaikan yang pertama mengenai nilai motivasi, hukuman dan penghargaan serta ada segitiga restitusi. Next, mohon maaf ada gangguan teknis ya. Kita abaikan ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu teori motivasi perilaku manusia. Ada dua motivasi. Yang pertama motivasi eksternal, itu ada dari luar diri kita. Yang kedua adalah motivasi internal, itu dari dalam. Yang motivasi eksternal yang pertama adalah kita melakukan sesuatu itu untuk menghindari hukuman. Jadi kadang-kadang murid kita itu melakukan sesuatu itu karena bagaimana biar tidak dihukum. Kita tidak datang terlambat untuk menghindari hukuman. Jadi itu dari luar ya. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi tujuannya motivasinya dari luar itu ketika kita melakukan sesuatu itu kita akan mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan yang ketiga, ini yang kita harapkan yaitu dari tujuannya sistem positif, yaitu motivasi internal. Itu adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu tujuannya adalah untuk diri kita sendiri. Jika saya menjadi melakukan sesuatu, apa yang dapat kita akan menjadi apa? Ketika kita melakukan sesuatu itu adalah motivasi internal dan itu adalah tujuan sistem positif. Hukuman ada tiga. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu pernah menghukum murid? Pernah. Bapak Ibu ketika sekolah pernah menghukum? Tapi pernah mengalami hal ya. Ketika kita menghukum murid, itu tujuannya adalah untuk mendisiplinkan supaya murid itu lebih disiplin lagi, tidak mengulangi kesalahannya. Kemudian yang kedua, memberikan hukuman secara positif. Misalkan ketika seseorang tidak mengerjakan tugas itu diberi hukumannya adalah membaca buku atau membersihkan halaman sekolah. Jadi hukumannya tidak bersifat fisik ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan. Memberi penghargaan tidak selalu berupa uang atau barang ya, bisa juga memberikan pujian kepada murid kita agar mereka termotivasi lagi untuk menjadi
lebih baik dan belajarnya meningkat. Next. Ini ada pengertian merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu kenal yang di depan ya? Itu fotonya Bapak Ki Hajar Dewantara. Kalau belum kenal, kenalan dulu ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi kita juga cakap untuk membuat memerintah diri kita. Jadi kita melakukan sesuatu itu bukan karena perintah, tapi kesadaran. Misalkan murid-murid kita datang ke sekolah tidak terlambat tepat waktu, itu dari dirinya. Diperintah dari dalam dirinya, iya caranya hari ini kita tidak terlambat datang ke sekolah. Atau bisa Bapak Ibu guru datang ke sekolah atau mengajar siswa tidak karena motivasinya karena ada kepala kita, tapi tanggung jawab dari diri kita untuk mengajar murid. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Di sini ada yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi adanya penghargaan itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya anak-anak itu ketika berprestasi mendapatkan penghargaan, maka dia akan merasa bangga ya, senang, bangga. Kemudian jangka panjangnya apa? Merasa terbebani. Misalkan kita harus juara 1, nanti kalau kita dapat nilai jelek atau kita tidak bisa mengerjakan, murid-murid kita akan maju tahu ya, mosok dari sisi sombong kayak gitu ya. Jadinya kita beban. Kalau kita selalu bisa mengerjakan, selalu ranking 1, kita beban bagaimana mempertahankan ranking itu. Kemudian penghargaan mendukung, seperti yang disampaikan yang pertama tadi. Jadi hukumannya itu tidak berupa fisik atau non fisik ya, tapi lebih ke mental, tanggung jawabnya, bebannya. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan yang terakhir adalah penghargaan merusak hubungan. Misalkan dalam satu kelas itu ada peringkat 1, 2, 3, terkadang anak-anak itu berteman hanya karena pintar ya. Kalau tidak pintar, itu mohon maaf ya, itu pola ya, biasanya pola bolong. Masa jadikan besti, itu seperti merusak hubungan. Jadi berteman itu tidak tulus ya, tidak karena hubungan baik, tapi karena ranking. Dampaknya apa? Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi murid itu terkesan terpaku pada akademik. Misalkan matematika, bahasa Indonesia, ilmu-ilmu yang pasti. Padahal kalau kita pintar itu tidak harus ilmu yang eksak ya. Kita bisa misalkan ada mereka yang tidak bisa matematika, tapi mereka bisa menggambar, bisa menyanyi. Dengan itu kan kreativitasnya dimatikan atau dibatasi. Yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik berarti motivasi dari dalam. Jadi murid-murid itu melakukan sesuatu itu tidak dari dalam dirinya, tapi dari luar, eksternal, untuk mendapatkan pujian, untuk menghindari hukuman. Jadi kesadaran dari dalamnya betul. Lanjut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Yang pertama ada beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, yang hampir sama ya. Jadi kita memberi pengakuan kepada siswa kita, murid kita. Ketika murid kita misalkan datang tepat waktu, tidak terlambat, kita beri apresiasi. Hari ini kamu hebat sekali, tidak terlambat. Kemudian yang ketiga, memberi pengakuan kepada murid secara bergantian dan konsisten. Jadi tidak pilih kasih ya. Ketika dalam satu kelas itu yang pintar, yang menonton itu satu orang, maka yang diperhatikan satu orang doang itu, yang lain dianggap tidak ada. Jadi sebagai seorang guru kita harus bersifat adil, bergantian memberikan apresiasi kepada semua murid kita. Kemudian fokus pada proses. Karena pendidikan itu adalah sebuah proses, tidak hanya hasil. Kita hargai prosesnya. Kalau murid kita belajar itu kan di sekolah ada
datang ke sekolah, mengikuti pembelajaran, kemudian ada project, ada tes, itu prosesnya ya. Jadi tidak hanya hasil. Kalau hanya ingin hasil, nyontek aja biar cepat. Seperti itu ya. Jadi kita menghargai proses. Lanjut. Di sini ada contoh-contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan dengan kalimat pembuka dan nilai kebajikan yang ditanamkan serta situasinya. Saya balik ya bacanya dari sebelah kiri. Misalkan dalam situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ketika Bapak Ibu menemui murid baru di kelas, kemudian ada salah satu siswa kita yang mendekatinya, kemudian berkenalan, mengenalkan lingkungan kelas, itu nanti masuk nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Jadi kita memberikan apresiasi. Pembukanya seperti apa? Kemarin Ibu perhatikan kamu mendekati si A sebagai murid baru, itu bagus, rasa empatimu besar sekali, seperti itu. Kemudian yang kedua, pada saat membantu teman-teman di tugas kelompok, menunjukkan nilai kepeduliannya adalah nilai kebajikannya dan kepedulian. Kemudian pembukanya kita bisa mengucapkan saya menghargai kamu nak, karena kamu bersedia untuk membantu teman-teman mengerjakan tugas kelompok. Yang terakhir, pada saat siswa memungut kertas yang berserakan di lantai, nilai kebajikannya apa? Rasa tanggung jawab. Pembukanya kita mengucapkan terima kasih kepada siswa tersebut. Terima kasih karena kamu sudah mau mengambil sampah dan membuangnya di tempat sampah. Lanjut. Hukuman versus konsekuensi. Ternyata antara hukuman dan konsekuensi itu adalah berbeda. Ada perbedaan. Kasus yang pertama, hukuman pada saat upacara peringatan HUT RI tanggal 17 Agustus, siswa tidak mengikuti. Kemudian siswa yang tidak ikut upacara diminta membuat surat pernyataan dengan ditandatangani oleh orang tua, ketua RT, ketua RW, BKS, kesiswaan, dan wali. Jadi ini termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Ketika siswa tidak hadir upacara, kita hukumannya adalah menghukum untuk membuat surat pernyataan dan ditandatangani oleh surat pengantar dari RT, RW, seperti membuat surat keterangan tidak mampu ya, sekali. Jadi hukumannya seperti itu. Kemudian bedanya apa? Kalau konsekuensi, misalkan ada murid kita, siswa kita yang bercontek, hukumannya biasanya kalau Bapak Ibu dulu apa? Suruh mengerjakan di luar atau suruh push up. Konsekuensinya adalah, ini bedanya ya, kalau siswa kita mencontek dengan cara membuka Google, konsekuensinya adalah diberikan nilai. Jadi sudah ada kesepakatan sebelumnya ya, keyakinan kelasnya, misalkan murid kita jika ketahuan mencontek maka nilainya 0. Jadi kita tetapkan ini konsekuensinya. Lanjut. Contoh yang kedua, murid datang ke sekolah jam 7.15, padahal jam masuk adalah jam 7. Kemudian siswa atau murid diminta menulis, saya siswa disiplin dan akan selalu datang tepat waktu sebanyak 100 kali. Pernah makan itu Bapak Ibu? Pernah. Saya juga pernah. Jadi ini merupakan hukuman ya, meminta murid untuk menulis di kertas dengan kalimat tidak akan mengulangi perbuatannya di folio bolak-balik atau apa-apa. Itu hukuman. Konsekuensinya apa? Ini contohnya selanjutnya, siswa bercanda dengan teman dan menyebabkan botol minum teman jatuh dan pecah. Konsekuensinya adalah siswa diminta mengganti botol temannya tersebut yang rusak. Jadi ini belajar bertanggung jawab. Jika merusak sesuatu yang bukan miliknya, maka diganti. Yang ketiga, hukuman adalah, ini contohnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini contohnya ya, kalau di sekolah kita ada peraturan siswa atau murid harus memakai sepatu hitam. Jika tidak, maka
ilustrasinya, ini ada kasus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi konsekuensi itu lebih ke tanggung jawab yang harus diambil siswa dari perbuatannya. Lanjut. Apa itu hukuman? Tujuan dari hukuman adalah membuat seseorang itu merasakan tidak nyaman atau penderitaan dari perilaku yang dianggap salah. Karena dengan adanya hukuman itu diharapkan tidak akan terulang lagi. Sifatnya apa? Kalau hukuman itu membuat rasa takut, malu, rasa bersalah. Kadang-kadang kan misalkan dihukum mengitari lapangan 3 kali, itu kan teman-temannya pada lihat, jadi membuat malu. Biasanya berupa hukuman fisik dan non fisik juga, seperti memberikan pekerjaan rumah tambahan. Seperti tadi ya, ketika tidak ikut upacara, minta surat keterangan RT, RW, lurah, camat, dan sampai puluh lagi. Terus ada pendekatan hukuman. Hukuman seringkali bersifat reaktif. Setelah ada perilaku buruk, baru hukuman itu diberlakukan tanpa memberikan pemahaman dari orang yang bersangkutan dampak dari perbuatan yang dilakukan itu. Lanjut. Yang ini konsekuensi. Kalau konsekuensi tujuannya adalah mengajarkan tanggung jawab dan pemahaman tentang hubungan serta sebab akibat antara tindakan dan hasilnya. Jadi kalau konsekuensi itu mengajarkan murid kita akibat atau dampak dari perbuatan yang dilakukannya tanpa harus dengan cara menghukum. Sifatnya bersifat edukatif dan konstruktif. Jadi bersifat mendidik, tidak ada hukuman fisik. Terjadinya secara langsung, tidak ada campur tangan. Jadi siswa atau murid kita itu mencari solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Pendekatannya apa? Pendekatannya dengan menggunakan proaktif dan reaktif, sehingga mereka sadar belajar dari kesalahannya dengan cara yang positif. Jadi tidak dengan cara hukuman, tapi mereka belajar sendiri. Oh, kesalahan saya seperti ini, dan yang harus dilakukan adalah seperti ini, mencari solusinya. Lanjut. Jadi kalau sudah jadi, biasanya kesimpulan. Hukuman cenderung fokus pada memberikan rasa sakit atau penderitaan untuk mencegah perilaku. Sementara konsekuensi adalah fokus pada pembelajaran dan pemahaman tentang dampak dari tindakan seseorang dengan tujuan mendorong perubahan perilaku yang positif. Ya, kalau hukuman cenderung rasa sakit, tapi malu, tujuannya sebenarnya sama untuk mendisiplinkan, cuma menimbulkan penderitaan. Kemudian kalau konsekuensi itu lebih ke pembelajaran dampak dari perilaku seseorang itu, sehingga nanti tidak terulang kembali, dan tujuannya adalah mendorong perilaku yang positif. Sudah selesai dari saya mengenai tadi hukuman, konsekuensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Martanti mengenai segitiga restitusi. Terima kasih Bu Bakti. Ya, saya akan lanjutkan dari definisi kami tentang restitusi. Nah, sebelumnya mungkin dari tadi sama Bu Bakti ada pertanyaan sedikit. Karena untuk orang saya, ya, mungkin jajarnya SMK 3 kita semua sudah tahu ya Bu. Nah, mungkin SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Pendidikan Surakarta Bisa. Hebat. Terima kasih. Nah, untuk singkat waktu mungkin Ibu-ibu, untuk restitusi ya. Restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi
tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, next Bu. Jadi untuk restitusi ini kita sebagai guru itu harus bisa berkolaborasi dengan siswa. Jadi kita tidak boleh langsung cat, oh kamu salah, kamu ini enggak. Jadi kita cari jalan keluar bareng-bareng, gitu ya. Nah, untuk ciri-ciri restitusi itu yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau kita melakukan kesalahan atau murid kita yang biasa melakukan kesalahan tersebut, kita nggak boleh langsung kamu selalu melakukan kesalahan dan ini dan itu dan sebagainya, seperti itu ya Bu. Jadi gimana caranya anak tersebut sadar dengan sendirinya untuk bagaimana cara mengatasi kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat sehingga dia tidak melakukan kesalahan yang terulang lagi. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Jadi mereka disadarkan, ya disadarkan menurut dia sendiri nanti seperti apa, jalan baiknya seperti apa tentang masalah yang dihadapi. Jadi kita tidak boleh untuk memaksakan anak kamu harus begini begitu tentang masalahmu, kamu kalau sudah melakukan kesalahan nanti mendapat hukuman seperti itu ya. Nah selanjutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi lebih berintrospeksi lagi. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kalau sudah tindakan yang melakukan kesalahan berarti ya jangan terus disalah-salahkan lagi, kasihan sama murid kita gitu ya. Nah, yang ketujuh, restitusi itu berfokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita memunculkan karakter anak itu seperti apa, gitu ya. Yang nomor 8, restitusi berfokus pada solusi. Jadi kalau kita sudah melakukan restitusi, bagaimana kita nanti harus dapat mencari jalan solusi tentang masalah yang dihadapi bersama anak, gitu ya. Nah nanti setelah bersama-sama membuat masalah itu menjadi tidak terulang lagi. Seperti itu mungkin. Untuk yang selanjutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia, manusia itu memiliki kebutuhan dasar, ya nggak Bapak Ibu? Nah, kebutuhan yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Jadi, kalau kita sebagai manusia tentu saja siapapun pasti mempunyai kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti kita butuh makan, ya, kita butuh minum, ya kan? Nah, kalau kita tidak makan, tidak minum, tentunya kita juga akan tidak bisa bertahan hidup, gitu ya. Yang kedua tentang kasih sayang. Nah, setiap manusia tentunya entah bukan hanya murid kita, tapi kita sendiri tapi sangat membutuhkan ya kasih sayang dari teman, dari saudara, dari rekan, dari siapapun, gitu ya. Yang nomor 3 adalah kebebasan. Nah, yang namanya kita saja sebagai guru itu sangat butuh kebebasan. Kan kita nggak mungkin kalau ada di kepala nanti kita bersikap disiplin sekali kayak gitu ya. Kalau tidak ada berarti kita belajar, bukan seperti itu. Jadi kita butuh kebebasan, kemerdekaan buat kita, apalagi murid kita. Ya. Yang selanjutnya kesenangan. Jadi selain dari ketiga kebutuhan dasar tersebut, kita juga butuh kesenangan. Anak-anak kita juga butuh kesenangan. Jadi mereka tidak boleh merasa terkekang. Jadi kita harus bisa memberikan anak-anak itu kesenangan supaya mereka itu nyaman, aman, dan senang untuk belajar di sekolah. Yang selanjutnya yaitu penguasaan. Ya, itu adalah kebutuhan dasar hidup manusia. Selanjutnya, nah sebagai guru kita mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum atau guru sebagai penghukum, yaitu seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Nah, contohnya hukuman fisik apa itu? Mungkin anak datang terlambat, seperti yang tadi sudah dibilang sama Bu Murti ya. Anak
hukum lari 100 kali mungkin di lapangan, itu hukuman fisik. Tidak usah banyak-banyak, 5 kali, 2 kali aja anak sudah merasa keberatan. Seperti itu ya. Nah, kalau hukuman verbal, contohnya apa itu? Ngomel nggak karuan, gitu ya. Nah, terus posisi kontrol yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi akan beda dengan penghukum ya. Kalau penghukum itu suaranya bentak pasti. Ya, kalau yang membuat rasa bersalah mereka lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah ataupun rendah diri. Seperti itu. Yang selanjutnya, pada posisi kontrol guru sebagai pemantau, berarti kita sebagai guru itu memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi itu kita mempunyai tanggung jawab ini. Mempunyai tanggung jawab atas perilaku murid kita, atas perilaku murid yang kita awasi tersebut dengan posisi pemantau berdasarkan pada peraturan yang sudah dibuat di sekolah. Jadi peraturan yang sudah ada di sekolah yang sudah disepakati bersama dengan konsekuensinya yang ada, kita sebagai guru misalkan kita sebagai SMP 2K. Kalau SMP 2K itu kan bergeraknya sesuai aturan ya Bu. Sesuai aturan yang ada, sesuai konsekuensi yang sudah ditetapkan. Jadi kita sudah berada di luar gitu. Kalau SMP 2K itu kan tugasnya 24 jam. Ya, 8 jam di sekolah, selanjutnya di rumah. Gitu ya, dengan pemantauan seperti itu. Nah, jadi kalau anak melakukan kesalahan, tinggal kita tunjukkan kesalahan yang mana, konsekuensinya apa, gitu ya. Nah, selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini posisi kontrol yang membuat kadang-kadang anak itu merasa sok kenal sok dekat gitu. Ya, gitu. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid karena dia merasa dia teman. Murid itu teman saya, gitu ya. Jadi namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif dan bisa positif. Nah, maksudnya kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita sebagai memposisikan kita sebagai teman, maka kadang-kadang murid itu merasa sama gue kan gitu. Sama Bu itu aja, sama Pak itu aja, pokoknya enak lah sama saya kan gitu biasanya. Kalau yang positifnya seperti apa? Kita jadi lebih tahu, lebih dekat dengan anak-anak. Kita bisa mengetahui permasalahan yang dipunyai anak-anak menjadi lebih detail lagi seperti itu. Untuk yang selanjutnya, posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Jadi kita sebagai seorang manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan atas perilaku atau kesalahan yang diperbuatnya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dalam posisi manajer ini kita dengan murid itu selalu berkolaborasi ya gitu. Berkolaborasi untuk mencari jalan keluar. Karena kita sebagai manusia itu kan apa ya namanya, tidak sempurna. Kadang-kadang melakukan kesalahan. Itu juga seperti murid kita, gitu ya. Jadi guru berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Kita tunjukkan ke murid kita, misalkan kita mengalami anak kita melakukan kesalahan, kita panggil. Nah, kita tunjukkan kesepakatan kelas yang mana yang sudah mereka langgar dan dia harus berbuat apa agar tidak terjadi lagi seperti itu. Nah, posisi kontrol sebagai manajer ini merupakan posisi yang paling tepat untuk kita posisikan sebagai guru. Seperti itu ya. Jadi anak itu merasa nyaman, tidak merasa terkekang, jadi lebih santai. Seperti itu ya. Tapi tetap pada jalurnya. Seperti itu. Nah, berikut adalah contoh-contoh sikap video tentang posisi kontrol kita sebagai seorang guru, mulai dari posisi sebagai penghukum. Nah, ini adalah contoh dari sikap guru sebagai penghukum.
Bu. tidak memberikan kesempatan kepada muridnya untuk memberikan alasan. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar belas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini adalah contoh posisi seorang guru sebagai pembuat rasa bersalah. Naren, Nah, cara punya kalau di kelas daripada yang menghukum ya, Bu. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan buka lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Berikutnya adalah contoh Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada teman. ya, sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah Pada posisi berapa? ini murid merasa nyaman ya, Bu. Bahagia saya. Tapi nyaman. Iya, Bu. Habis Tapi Bu saya kita sebagai seorang guru tidak harus tidak boleh mengikuti awalnya. Kita harus tahu kurikulum kita sebagai guru dia sebagai muridnya. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lincah, tetap gantinya, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Selanjutnya contoh sebagai pemantau atau pemonitor. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita Selalu mengingatkan harus dengan aturan yang di sudah sekolah disepakati. dulu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Dan mengingatkan konsekuensi yang harus kita dukung. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Yang selanjutnya sebagai posisi manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu.
Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Ren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu Kamu tingkatkan? selalu melakukan validasi Menghargai diri sendiri yang sudah diperlukan. dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Masa ada selain KM? Sebaiknya untuk mencari jalan keluar. Ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima Dalam kasih. posisi sebagai manajer terjadi kolaborasi antara siswa dan guru. Itu yang Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, mungkin dari kelima posisi kontrol kita sebagai seorang guru, menurut Bapak Ibu itu posisi mana yang paling tepat? Manajer. Sebagai manajer. Iya Bu. Untuk segitiga restitusi, kita lanjutkan lagi. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu ya. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, dengan stabilkan identitas kita bisa memberikan pertanyaan kepada murid kita tentang alasan mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang seperti tadi kita lihat, ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin dari setelah validasi kebutuhan, kita menanyakan keyakinan pada murid kita yang melakukan kesalahan, yaitu mungkin dengan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, mungkin dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita memberikan solusi kepada anak-anak itu dengan kemauannya sendiri, menumbuhkan rasa percaya dirinya kembali, gitu ya. Nah, untuk kegiatan menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak-anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi membuat berbuat kesalahan itu menjadi positif terhadap dirinya, berdampak positif terhadap dirinya. Jadi mungkin dengan kegiatan semua pernah melakukan kesalahan ya, karena kita manusia tidak sempurna gitu ya. Selanjutnya, dalam kegiatan memvalidasi kebutuhan, membantu murid dengan mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu pemaksaan, apakah itu kebebasan, kasih sayang, untuk biar merasa diterima, memperoleh kesenangan, dan untuk bertahan hidup. Untuk tindakan yang bisa dilakukan dalam validasi kebutuhan, yaitu kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, bukan? Seperti itu ya. Yang kedua, dengan kamu memberikan pertanyaan juga, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Yang ketiga, apa kamu
kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Yang apa ya? Nah, untuk menanyakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Tindakannya bisa dilakukan dengan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain agar menjadi lebih positif lagi atau menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu diseminasi dari kami berdua, dari saya dan Bu Nurti. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Kedepannya harapannya adalah kita dapat menjadi guru yang lebih baik lagi, lebih bisa memperhatikan kebutuhan murid lagi dengan memposisikan posisi yang tepat, ya, tidak selalu memberikan hukuman, lebih mengurangi lagi menjadi lebih baik sehingga anak-anak belajar di sekolah itu juga merasa nyaman, aman, terpenuhi semua kebutuhannya dan menyenangkan. Begitu tentunya. Ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Nurti dari hasil diseminasi hari ini. Dari hasil diseminasi tadi semoga dapat diimplementasikan untuk menghadapi permasalahan yang ada di kita, tidak menggunakan hukuman lagi, tapi bisa menggunakan pendekatan konsekuensi lagi dan menggunakan signifikan restitusi. Dan demikian diseminasi dari saya dan Bu Nurti. Semoga bermanfaat. Nanti jawabnya. Oh iya. Oh iya. Kain dijahit menjadi baju. Oh iya. Bukan menjadi desain jenazah. Oh iya. Sekolah untuk mencari ilmu. Oh iya. Bukan sekedar dapat ijazah. Ya dulu ya. Ya dulu. Kemarin kita lakukan jamiah SMK dan selanjutnya nanti SMK kita minta bersedia. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK 3 Bisa hebat. Moncel telu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada ibu-ibu tadi, seperti sama Bu Margawi yang sudah memberikan banyak pengetahuan ilmu, terutama dalam mengatasi permasalahan dengan siswa. Jadi selama ini ternyata saya terlalu banyak pengalaman dan itu dampaknya ternyata nggak baik. Dan pengetahuan tambahan hari ini bisa tiga restitusi sangat luar biasa. Terima kasih Ibu penyampaian yang sangat jelas, gamblang dan insya Allah depan saya akan menggunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarifah, peserta diseminasi dari Bu Nurti sama Bu Margawi. Setelah saya mengikuti diseminasi tadi, saya bertambah pengalaman dan pengetahuan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang kita hadapi di sekolah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya ucapkan terima kasih banyak sama Bu Nurti sama Bu Margawi atas ilmunya. Semoga saya pribadi dan kita semua bisa menerapkan menjadi lebih baik lagi budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan pertama untuk PJOK Unis. Satu kesepakatan kelas menurut diri kalian masing-masing. Kalau sudah ditempel di papan, ya, ditempel di papan. Nah, satu anak satu. Jadi nanti kita rangkum. Silakan ditulis jangan ya. Pengennya apa boleh di
Ya di kelas dan di lapangan kan yang namanya PJOK kadang kita ada di kelas, kadang kita ada di lapangan. Siapa yang mau bacakan jawab? Ya, bacakan dulu. Ini jumlahnya 30? Nah, 34. Kamu baca dulu 4. 32. Memperhatikan dulu saat menjelaskan tadi ada ya? Ya. Dilarang jajan sebelum jam pembelajaran selesai. Berarti boleh makan gitu ya. Ya, 5 berikutnya nanti. Tidak boleh tidur karena masuknya ke mengikuti pembelajaran dengan ini yang memperhatikan maksudnya tidak boleh tidur, maksudnya harus memperhatikan ya. Tidak boleh terlambat saat makan PJOK. Tidak boleh terlambat saat makan PJOK, belum ada. Ya, nggak bisa. Oh iya, Bukan, beda ini Jin. Setelah kita melakukan diskusi tentang kesepakatan kelas, maka diperoleh hasil kesepakatan kelas untuk 11 FLB2 sebagai berikut. Yang pertama, izin saat tidak masuk sekolah. Lalu yang kedua, tertib dan menghargai guru saat sedang pembelajaran. Dan yang ketiga, datang tepat waktu. Yang keempat, izin jika meninggalkan kelas dengan alasan yang jelas. Lalu yang terakhir, menjaga kebersihan kelas dan piket sesuai jadwal. Dengan kesepakatan kelas tersebut, saya harap 11 FLB2 menjadi kelas yang tertib, aman, nyaman, dan menyenangkan.